Bang, kalau OPB 1 sampai 5 kita beli dengan harga yang sama semua gimana bang? Rugi nggak? Rugi nggak, tapi jadi ngaco semua nih, rumus ini jadi nggak terpakai ya, cuma jadi ngaco. Terus jadinya nggak, kalian bisa-bisa nanti nggak disiplin gitu. Jadi kalau saya kan karena udah jelas saya yang buat, saya pakai udah bertahun-tahun, cuman baru sekarang aja saya jual, saya ya jual dengan harga sangat terjangkau. Kalian nanti di akhir video bisa lihat gimana cara belinya ya. Semoga kalian bisa terbantu juga dengan adanya table money management ini. Cuman kalian lebih baik disiplin. Saya pun aja yang udah buat ini sendiri, saya bener-bener sangat disiplin untuk memakai table ini, bener-bener secara disiplin dan terstruktur. Ya, contoh. Modal saya contoh 6 juta atau modal kalian contoh 6 juta ya. Tinggal tulis di bagian total modal ini, terserah modal kalian berapa, kalian ketik aja udah otomatis semua dihitungin. Modal kalian contoh berapa? 6 juta. Seperti ini, ngetik ya. Otomatis ya, berubah ya, otomatis dihitungin. Terus kalian ceritanya mau investasi di Bitcoin. Kalian cek harga Bitcoin. Kalian cek harga Bitcoin di Indodax. Bitcoin harganya 1,429 miliar. Kalian masukin di sini 1,429 miliar. Ngetiknya nggak usah pakai koma titik, kayak gini aja, kayak biasa kayak gini. Nanti otomatis ada tuh. Nah, ini kan nolnya kurang 1 nih, tinggal tambahin aja. Nah, target profit ini bebas ya. Kalian mau ketik angka berapapun bisa. Sekarang kita contohnya pakai 100% dan otomatis akan dihitungin juga. Kalian perhatikan nih, akan otomatis dihitungin. Nah, ya kan? Bedanya apa sih target profit 100% dengan yang angka-angka lain? Kalau kalian mau jadi investor jangka panjang, silakan ketiknya minimal 100%. Kalau kalian mau jadi investor jangka pendek atau jangka menengah, silakan ketiknya di bawah 100%. Kalian mau ketik 5%, 10%, bebas, terserah. Sekarang cara bacanya aja langsung ya. Target profit ini mau kalian ganti angka berapapun terserah, tapi cara baca semua di sini semuanya sama ya. Cara bacanya sama. Ya, harus benar-benar secara terstruktur dan disiplin. Kalian makanya perhatikan baik-baik. Ya, oke. Pertama saya disclaimer dulu ya. Ini jangan pernah diganti ya. Yang kalian boleh ganti cuma 3 ini aja data ini. Kalian untuk table yang ini kan tinggal ikutin aja. Oke. Di harga 1,429 miliar ini, kan saat ini Bitcoin harga 1,429 miliar. Ya 1,427, selisihnya sedikit lah. Oke. 1,429 miliar saat ini kita beli dengan nominal 600 ribu dulu. Ya, belinya 600 ribu dulu, jangan di all in. Belinya 600 ribu dulu ya. Secara tidak langsung, cara kerja table money management ini, kita itu udah tahu apa yang harus kita lakukan. Mau Bitcoin naik, mau Bitcoin turun, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Kalian perhatikan baik-baik. Di harga 1,429 miliar kita beli dengan nominal 600 ribu dulu. Sekarang Bitcoin mau naik terus silahkan ya. Kalau dia sampai naik terus menyentuh di harga 2,858 miliar, kalian jual di sini, kalian dapat 600 ribu. Selesai. Modal kalian 6 juta, jadinya dapat 6 juta 600 ribu, belum dipotong fee dan pajak. Selesai. Tapi perhatikan, apabila dari harga 1,429 miliar ini dia turun dan menyentuh ke 1,386 miliar, kalian beli lagi dengan nominal 1.200.000. Jualnya di mana kalau memang terjadi seperti itu? Jualnya di sini, di 2,793 miliar. Hasil pembelian yang pertama dan pembelian kedua Bitcoin yang udah kalian beli, kalian jual semuanya di sini, di 2,793 miliar. Jadi apabila dari 1,386 miliar ini, kalau Bitcoinnya naik terus ke atas, ya, kalian jual semuanya di sini. Kalau dia naik sampai menyentuh 2,793 miliar, kalian jual semuanya di sini. Kalian dapat 1.791.000. Modal kalian 6 juta, jadi kurang lebih dapat 7.700.000 sekian, belum dipotong fee dan pajak. Seperti itu. Tapi apabila dari 1,386 miliar ini dia tidak naik, taunya dia malah turun dan menyentuh ke 1,257 miliar 520.000 ini, kalian beli dengan nominal 1.200.000 ini. Jualnya di mana? Jualnya di sini, di 2,615 miliar ini. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, ya kalian jual semuanya di sini. Jadi apabila kalau Bitcoin mau naik, terserah dia mau naik terus dari harga 1,257, kalau dia menyentuh ke 2,615 miliar, kalau kalian jual semua Bitcoin kalian dapat segini, 2.800.000, belum dipotong fee dan pajak. Selesai. Tapi kalau dari 1,257 ini dia masih mau turun dan menyentuh ke 1,086 miliar, kalian beli lagi dengan nominal 1.200.000.
Ingat, harus nyentuh ke 1,086 miliar. Kalau dari 1,257, dia cuma turun sampai ke 1,1 miliar, ya lalu dia balik arah dan kembali naik, tetap kalian jualnya di sini semuanya, di 2,615. Tapi kalau dia turun dari 1,257, menyentuh ke 1,086 miliar ini, kalian beli lagi dengan nominal 1.200.000. Jualnya di mana? Jualnya di sini sekarang, di 2,547. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, kalian jual semuanya di 2,547 miliar. Jadi apabila Bitcoin ke 1,086 dari Bitcoin dari 1,086 miliar ini dia tidak turun lagi, dia naik terus ke 2,547 miliar, kalian jual semuanya di sini, kalian dapat 4.300.000. Modal kalian 6 juta, jadi 10.300.000 sekian, belum dipotong fee dan pajak. Tapi apabila dari 1,086 miliar ini Bitcoin masih lesu, masih koreksi, turun ke bawah, crash, menyentuh ke 743 juta, ya. Kalau dia menyentuh ke 743 juta, kalian beli lagi dengan nominal 1.800.000. Jualnya di mana? Jualnya di sini. 2,437 miliar. Jadi hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kalian jual semuanya di sini. 2,437 miliar. Jadi apabila Bitcoin dari 743 juta, kalau dia naik terus ke 2,437, dia nyentuh di harga ini, kalian jual semua dapat 8 juta, modal kalian 6 juta, tinggal kalian tambahin aja 6 juta tambah 8 juta itu berapa? Itu belum dipotong fee dan pajak. Tapi kalau dari 743 juta Bitcoin turun ke 600 juta, 500 juta, 400 juta, 300 juta, kita tinggal diam aja, jangan jual Bitcoin kita tetap simpan Bitcoin kita nggak usah ngelakuin apa-apa, pokoknya kita tinggal hanya menunggu Bitcoin kembali naik, kalian pasang siap mental baja, pasang jadi seorang mindset investor jangka panjang, kalau memang terjadi seperti itu ya, kalau misalkan kalian simpan sampai nanti Bitcoin kembali naik ke 2,437 miliar, baru kalian jual semuanya di sini, kalian dapat 8 juta. Seperti itu teman-teman. Tetap dapatnya 8 juta. Selesai. Bang, saya nggak harga jualnya terlalu tinggi, saya nggak kuat jadi investor jangka panjang. Kalau 5% gimana bang? Tinggal ganti 5%, cara bacanya sama. Di harga 1,429 miliar, beli dengan 600.000 dulu. Kalau dia naik ke 1,5 miliar, kalian jual kan dapat 30.000 perak. Kalau dia turun dari 1,429, dia tidak naik ke 1,5, dia turun ke 1,386, kalian beli dengan nominal 1.200.000. Lalu jualnya di sini 1,476, hasil pembelian pertama kedua jual semua di sini. Jadi dari 1,386 kalau dia naik ke 1,476, kalian jual semua di sini, kalian dapat 98.000. Tapi kalau dia tahunya masih turun lagi ke 1,257, kalian beli lagi dengan nominal 1.200.000. Begitu seterusnya sama. Jadi terserah. Dari pertama kali kita beli, ya secara terstruktur kita beli pertama kali di sini, di harga ini dengan nominal 600.000. Bitcoin mau naik monggo, silakan. Bitcoin mau turun silakan. Kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Kita udah tahu nih, kalau dia turun ke harga sekian kita beli. Kalau dia naik ke harga sekian, setelah kita beli, kita jual. Kita udah tahu jualnya di harga berapa, belinya di harga berapa, dengan nominal berapa. Profit yang kita dapat tahu udah berapa. Tinggal kita masukin aja target profit kita mau berapa. Harga Bitcoin ketika kita baru mau mulai investasi di Bitcoin, dan total modal kita punya berapa. Selesai. Seperti itu. Semoga kalian, kalau kalian mau butuh ya table money management ini, kalian bisa belinya di website kita. LYNKID/game laptop murah. Kalau malas ketik, klik aja website kita di bio ada, lalu pilih tools profit, kalkulator, trading Indodax. Kalau kalian pakai Android, tinggal download di Play Store, namanya WPS Office. Jadi kalau kalian udah beli table ini, bisa buka di Android kalian. Kalau kalian pakai iPhone, tinggal download di App Store, namanya Microsoft Excel. Jadi kalau kalian udah beli table ini, bisa buka di iPhone kalian. Terus bang, saya nggak pakai Indodax, pakainya Pintu, bisa nggak? Mau pakai Indodax, Peluang, Pintu, Toko Kripto, Ajaib, Thrift, selama pakai exchange lokal dan nominal rupiah, itu bisa. Semoga table money management ini bisa membantu kalian dalam memanage uang kalian atau mengelola uang kalian untuk investasi di Bitcoin jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi nggak ada lagi namanya rasa panik, serakah. Ya, kalau ada penurunan di Bitcoin, kalian nggak ada rasa takut lagi. Kalian bisa membelinya dan udah tahu ketika dia turun di harga-harga tertentu kalian beli. Ketika dia naik, kalian udah tahu jualnya di harga berapa, seperti tadi yang saya jelasin. Seperti itu teman-teman. Ya, ingat harus disiplin dan sabar, itu kuncinya. Oke? Semoga bisa membantu teman-teman.